sebelum aku apply, aku tuh selalu melihat apakah aku sanggup atau tidak gitu. Nah jadi ini juga tips buat teman-teman yang kalau misalkan mau apply beasiswa, jangan kalian merasa kayak aku punya value, terus kalian mau apply ke A, B, C, beasiswa A, B, C itu dengan kayak value yang sama, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, kalian tuh harus kayak sesuaikan. Karena banyak orang yang berpendidikan tapi dia nggak bisa menghargai orang. Tapi ketika dia bisa punya emosional yang oke, yang dia bisa menghargai orang, ya itu dia sangat luar biasa sih. Dan aku menemukan itu gitu di mereka. Halo Humas Muda, selamat datang di Talk to Talk Perhumas Muda Bandung Punya Cerita. Senang banget nih karena di episode Talk to Talk Perhumas Muda Bandung kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tapi isinya ngedaging banget. Perkenalkan, nama aku Syarafina Syakira, biasa dipanggil Syarfin, staf sosial media Perhumas Muda Bandung Kabinet Revoria. Nah, di sesi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan tema Your Voice with Purpose in Digital PR Inspiring Meaningful Impact. Kita bakal membahas bahwa suara dan aktivitas generasi muda adalah medium untuk membangun tujuan lewat prestasi dan aksi positif. Nah, untuk ngobrolin topik kali ini, kita kedatangan sosok inspiratif yang luar biasa. Ada Zahrana Aulia Prajarmukti, mahasiswa Digital Public Relations Telkom University, saat ini sebagai content creator yang fokus pada edukasi dan social empowerment. Memiliki prestasi sebagai delegasi muda di International Youth Exchange and Conference 2022, aktif menjadi relawan di daerah 3T, award di 3 beasiswa yaitu Beasiswa Bintang Mandiri, Beasiswa Nama Fund Indonesia, dan Beasiswa Gen 45. Wow, dari profil singkatnya aja sudah terdengar keren banget ya. Sekarang aku sudah sama Zahrana. Halo semuanya, halo juga Kak Syarfin. Halo, apa kabar nih Zahrana? Alhamdulillah baik banget, apalagi hari ini bisa ketemu Kak Syarfin dan teman-teman. Ya. Halo Kak Syarfin, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh say hi dulu ke Humas Muda. Halo Mas Muda, salam kenal, aku Rana. Oke, aku udah jelasin profil-profil singkat kamu. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Nah, cuman dari profil singkatnya tadi ada seorang content creator dan sebagai relawan yang pastinya sibuk banget nih. Nah, aku mau tahu gimana sih cara Zahrana recharge energi di tengah kesibukannya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Syarfin yang sudah membersamai aku pada hari ini nih. Nah, sebenarnya tadi kalau misalkan ditanya recharge-nya gimana dengan kesibukan yang banyak itu ya, aku tuh kadang menjadi relawan justru menjadi ajang aku recharge sih sebenarnya. Karena kan ketika aku jadi relawan di daerah 3T itu teman-teman, itu tuh nggak ada sinyal sama sekali, Pin. Nggak ada sinyal, terus juga aku harus naik kapal, terus ngurusin warga, ketemu warga, main sampai tengah malam. Kadang juga listrik itu bergilir. Nah di situ sih aku ngerasa kayak aku punya ruang untuk diriku sendiri. Dan di situ juga aku ketemu sama banyak orang yang kayak menurutku ya, aku tuh nggak terlalu ngasih sesuatu yang besar, tapi ternyata di mata mereka tuh itu tuh sangat amat berharga. Contohnya kayak waktu itu, aku pernah waktu ke NTT, aku tuh bawa Al-Quran sama tim aku. Itu tuh kita bawa Al-Quran 100 pieces. Ya, 100 pieces. Nah, itu kita tuh waktu di jalan, bayangin aja kita di jalan tuh harus naik truk yang benar-benar truk terbuka gitu, 6 jam, jalanannya jelek. Dan sampai situ tuh udah nggak nyampe-nyampe. Dan kita tuh kan ngeliat ya, itu namanya di Nusa Molas teman-teman. Itu tuh ada gunungnya tuh sangat tinggi. Nah itu tuh kayak kita tuh dari jauh udah kayak udah mau nyampe. Ternyata tuh nggak, masih harus muter-muter lagi. Dan waktu sampai di pinggirnya itu tuh kan kita turun. Ternyata kita masih harus nyebrang lagi. Naik apa? Naik kapal nelayan. Dan yang lebih uniknya lagi, sebelum aku naik ke kapal nelayan itu nggak ada dermaga. Jadi kita harus naik ke atas gabus, yang mana itu tuh gabusnya tuh kayak styrofoam besar gitu. Jadi kita naik ke atas itu sama barang-barang kita, itu cuma bisa 3 orang. Dan kita ditarik sama nelayan yang udah ada di kapal, kita ditarik. Jadi kita cuma pegangan gini, terus kayak seimbang ya, kakak-kakak jangan bergerak ya, kalau nggak ya nyemplung ke laut. Yang mana lautnya tuh kayak sedada aku sendiri tuh kayaknya itu lebih tinggi gitu. Jadi kita tuh pegangannya kayak pegangan iman dan takwa sih sejujurnya itu tuh kayak ini gimana gitu. Tapi ternyata setelah naik ke kapal nelayan, terus juga ngelihat itu kan kita udah sore juga ya, jadi ngeliat pemandangan tuh bagus banget. Terus pas sampai di Nucanya itu di desanya lagi, ternyata di desa juga nggak ada dermaga gitu, nggak ada dermaga.
Ya sama, kita naik lagi ke styrofoam itu diangkut satu-satu. Ada kali itu kita mobilisasi cuma dari kapal turun tuh 1,5 jam. Itu cuma buat nungguin gantian aja. Dan itu tuh udah mendung, gelombang makin tinggi, teman-teman yang di kapal nelayan itu udah pada kayak pusing banget. Tapi ternyata kita kan satu-satu tuh ditarik. Ternyata itu tuh masyarakat, anak-anak, mereka tuh datang ke pinggir pantai buat nyambut kita, baik. Kita kan rasanya kayak, hah, ini Namjung untuk kayak ini tuh terbayar gitu, worth it banget. Terus pas aku lagi jalan-jalan gitu ya, besoknya itu aku lagi jalan di desa. Aku kan di bidang ekonomi kreatif. Aku di Eklas, terus tiba-tiba ada anak-anak tuh lari ke rumah aku. Terus gini, kakak, ayo sekolah. Aku bingung kan, sekolah apa? Sekolah di pinggir pantai, kak. Hah? Sekolah pinggir pantai? Oh, sekolah alam. Iya kak, ayo sekolah alam. Itu mereka ngomong mau minta sekolah alam tuh jam 12 siang, sedangkan sekolah alam tuh mulainya jam 5 sore. Mereka udah pada bawa buku, udah kayak excited iya, gitu ya, excited belajar banget. gitu. Bener ya, kak ayo gitu. Terus mereka tuh kayak yang pas aku lagi ngajarin ibu-ibunya untuk belajar bikin kerupuk ikan, di situ anaknya kayak gini, kak katanya kita ada Al-Quran baru ya kak, kita kapan di bagian Al-Qurannya? Aku mau lihat mereka kayak gitu. Terus di situ aku mulai yang kayak, aduh ternyata apa yang aku bawa ke sini tuh sangat berarti ya. Mungkin hal yang menurut aku kecil, ternyata itu adalah hal besar, bahkan itu mimpi orang lain. Karena pas aku lihat mereka, Al-Quran mereka, terus juga Iqra mereka tuh emang udah sobek-sobek gitu loh kak. Terus waktu aku ngajarin kerupuk ikan juga, jadi masyarakat nelayan di sana tuh sebenarnya mereka sangat ingin untuk ikan-ikannya tuh ngasih sesuatu tuh yang memang fresh, yang baru, yang segar. Mereka tidak mau curang. Cuma memang kan yang namanya bersaing ya, mereka jual ikan dong ya, kadang nggak laku gitu, kadang dibuang. Nah akhirnya aku coba untuk kasih pelatihan kerupuk ikan supaya itu tuh lebih awet. Gimana caranya itu makanan tuh lebih awet dan punya nilai yang lebih tinggi. Terus pas aku lagi ngobrol, mamanya tuh gini, anak, kalau ikan hiu bisa nggak jadi kerupuk ikan? Sama kayak gitu sih. Mereka tuh bener-bener respon mereka tuh yang kayak sebagus itu gitu. Jadi aku tuh kayak meskipun di situ nggak ada sinyal, aku tuh ngerasa kayak aku aman, kayak aku tuh kayak energi aku tuh balik lagi, aku tuh penuh lagi gitu. Makanya itu kenapa aku tuh sangat suka ketika aku mau ditugaskan untuk menjadi relawan. Meskipun terakhir aku waktu ke Papua tuh aku seminggu di kapal, aku 1 minggu di kapal. Itu orang tua aku sih yang panik banget, Abi-Umi aku panik. Terus sampai akhirnya pas aku baru banget turun di Papua, Abi-Umi aku telepon gini, kak pulang naik pesawat ya, udah Abi pesenin kayak gitu dah. Abi nggak mau lagi, Abi nggak bisa tidur 1 minggu cuma nungguin anak Abi di kapal, nggak tahu di mana gitu. Padahal aku sih aman-aman aja ya, aku enjoy aja gitu. Cuma ternyata itu tadi sih, memang ada hal yang ketika kita mikirnya kayak oke, gue aman gitu, tapi ternyata orang tua tuh khawatir gitu. Terus juga kalau misalkan gimana sih kalau misalkan tidak menjadi relawan, terus kayak sekarang kan ada jeda waktu ya, meskipun nanti insya Allah Januari aku akan pergi lagi ke Maluku. Tapi saat ini tuh di jeda-jeda ini tuh aku tuh kayak mengisi waktu tuh dengan yang kayak ya aku merefleksi diri aku. Terus juga tadi sebet dimention ya, aku jadi alhamdulillah banget aku dapet 3 beasiswa saat ini. Aku punya mentor-mentor, jadi aku ngobrol sama mentor aku. Terus kadang kalau misalkan aku udah capek banget ya aku tidur sih. Aku lebih ke arah tidur, makan enak, tidur lagi. Atau aku kayak yang bener-bener aku gak mau pegang HP. Karena menurut aku ketika aku pegang HP, kamu mungkin teman-teman pernah ngeliat aku device-nya itu nggak 1 nggak 2 dan itu tuh bunyinya tuh ting 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 ting. Itu aku tuh pusing banget. Ketika aku udah pusing kayak gitu, aku matiin, aku bilang kayak aku butuh waktu dulu ya gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, dikomunikasikan ya teman-teman. Apalagi kan di sini kan kita sebagai anak komunikasi gitu ya, anak PR, dan teman-teman di sini juga humas muda gitu ya, yang dimana kita memang harus mengedepankan komunikasi kita. Jadi gitu sih Kak Syafi. Energi malah menjadi relawan gitu ya. Banget. Betul. Benar-benar. Bener Oke. banget sih. Kayak tadi kan kita ngomongin soal anak komunikasi. Kamu kan saat ini sebagai mahasiswa aktif Digital Public Relations. Oke. Awalnya apa sih yang pertama kali bikin kamu tertarik mengambil jurusan Digital Public Relations? Oke, untuk digital PR sebenarnya unik ya. Sangat unik karena alasannya satu. Emang? Awalnya
aku gak keterima di psikologi gitu ya. Jadi mereka awalnya aku tuh ngincer PTN banget, kayak yang mau di psikologi pokoknya kayak gitu, bener-bener kayak psikologi abis deh pokoknya, kayak nangis. Jadi sebenarnya waktu SMA tuh aku tuh punya kejadian yang sangat, sebenarnya sekarang luka itu tuh masih ada kalau misalnya diingat-ingat ya, makanya aku berusaha tidak mengingat gitu. Cuma waktu pas SMA itu alhamdulillah memang saat SMA juga kan aku sempat menjadi mahasiswa terbaik, wisudawan terbaik waktu itu. Terus dalam logikanya adalah wisudawati terbaik seharusnya dia dapat kuota, dapat PTN dan setidaknya dapat kuota SNBP ya itu. Tapi saat itu yang mengecewakannya adalah aku nggak dapat kuota itu karena aku anak pindahan itu. Oh, berarti sana nggak maksudnya gara-gara anak pindahan? Ya, gara-gara anak pindahan. Dan aku waktu itu dapat kelas ke IPS kan. Aku memang dari hasil rapot aku bahkan ditanya sama waktu itu tuh sama orang sekolah baruku tuh nanya, kamu mau di kelas apa gitu, soalnya nilai kamu masuk ke semua kelas. Aku bilang aku di IPS aja, aku minta di IPS. Terus sudah. Nah, teman-teman di IPS ku itu tuh memang dicap anak-anak rebel. Cuma aku sangat sayang sama teman-temanku ini karena mereka tuh kayak yang aku tuh kayak udah mikir ya kayak waduh kayak gue jadi anak baru nih, gue dibully nih, dia kayak sana lu ngapain sih kayak film-film ya. Aku udah mikir kayak udah lah pasang hal terburuknya itu gitu. Ternyata enggak, ternyata teman-temanku tuh benar-benar kayak itu Rananya diajak main, jangan gitu ya kalau sama Rana, kayak gitu. Mereka tuh benar-benar jaga aku banget, kayak dari jauh tuh aku pernah waktu itu diajak ngobrol sama anak kelas lain, terus ada anak kelasku datang cowok-cowok, iya bro, iya duluan, aku ditarik, terus lo kalau ngomong sama dia jangan sendiri ya, kenapa? Dia anaknya nakal, kayak gitu. Mereka tuh udah ngelindungin aku gitu. Jadinya aku tuh punya rasa dimana ketika aku merasa aku aman dan merasa aku disayang, aku tuh bakal tumbuh. Nah dari situ aku mencoba untuk kasih yang terbaik, dan alhamdulillahnya waktu itu aku sempat juga mewakili sekolah untuk jadi perwakilan di Olimpiade Geografi Nasional waktu itu. Kan bawa salah satunya itu aku ikut IEC International Exchange itu, dan aku saat itu menang gitu. Kebayang dong, aku udah pede dong kayak dapet nih gue kuota SNBP. Karena teman-temanku dari satu kelas itu kan ber-50, absen 1 sampai absen 25 itu dapat. Sedangkan aku gak dapat gitu. Aku kayak kenapa gitu. Iya, aku bertanya kenapa nih gue gak dapat gitu. Ternyata pas aku ngadu ke dalam pokoknya sebuah pihak itu, bilang gini, gak bisa nak, kamu soalnya anak pindahan gitu. Nah ini sudah aku, karena menurutku kayak gak make sense gitu. Dan bener aja besoknya lagi temanku sebangku tuh bilang gini, temanku sebangku kan dapat SNBP. Nah ini kenapa di grup SNBP ada BK tuh bilang silahkan buat anak-anak pindahan ke ruang BK gitu. Nah terus aku make sure dong ke BK, bu kok saya nggak dapet. Terus BK-nya bilang, kami tidak pernah mengeluarkan statement kalau anak pindahan itu gak dapet kuota SNBP. Kaget dong aku. Jadi dengan pihak yang berbeda? Dengan pihak yang berbeda. Oh, pihak yang berbeda. Iya. Terus aku balik dong ke pihak yang menyatakan aku gak bisa ini. Terus aku balik, ternyata si pihak ini udah dipindahin sekolah lain dan jabatannya naik gitu. Terus aku kayak dan sudah diumumkan datanya. Iya, dan itu data udah dikunci. Terus akhirnya aku nangis waktu itu sampai aku tuh nggak mau pulang dari sekolah. Bener-bener aku tuh warga terakhir di sekolah. Aku nangis di bawah pohon kecapi sama wali kelas aku waktu itu. Sampai yang kayak, nah udah nah, itu bener-bener kayak digituin banget. Sampai yang kayak aku tuh ingat salah satu perkataan dari wali kelasku bilang gini, Allah tuh nggak mungkin kasih kamu hal yang buruk kecuali hal buruk itu tidak akan terjadi kecuali Allah itu udah gantikan sama hal yang jauh lebih baik lagi, yang kayak gitu. Terus aku langsung kayak di situ aku nggak tahu kenapa aku masuk aja gitu di diri aku. Terus waktu itu karena emang bener-bener itu tuh aku drop banget guys, jadi aku merasa kayak semuanya tuh kayak berakhir gitu, kayak kiamat gitu, gue udah gak bisa lagi gitu. Karena kenapa aku gak mikir SNBP, karena waktu zaman kita kan seangkatan ya, waktu zaman kita tuh kan ada perubahan ini gak sih, regulasi kan, yang dimana tuh lebih banyak hitung-hitungannya. Nah sedangkan aku lemah banget di hitung-hitungan. Terus aku tuh udah kayak helpless, kayaknya gue gak dapet, aku udah kayak gitu. Gue udah nangis, udah mau makan segala macam.
akhirnya orang tua aku tuh kayak yang yaudah akhirnya umi aku tuh ngajak aku untuk umrah kan waktu pas di bulan Ramadan. Terus itu tuh aku doanya tuh kayak aku mau psikologi harus PTN untuk kayak gitu. Sampai akhirnya di malam terakhir Ramadan itu aku tuh lagi baca Quran gitu, terus keluarlah yang ayat yang artinya yang kayak yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik, ya kan? Aku langsung kena tuh di situ kayak jangan-jangan ini buat gue ya gitu. Terus aku kayak mikir, oke, ya Allah nggak apa-apa, aku kasih aja yang menurut Allah baik gitu. Makanya kayak gitu. Terus akhirnya aku pindah ke Madinah. Aku dari Mekah ke Madinah. Setelah lebaran di Mekah aku pindah ke Madinah. Terus sholat di Madinah tuh itu mulai kayak udahlah terserah deh mau gue masuk di mana terserah gitu, udah kayak gitu. Tapi di situ tuh ada satu location yang emang orang tua aku tuh kayak kalau habis sholat kita kumpulnya di sini ya di tempat A gitu. Itu tuh sebuah kayak apotek gitu. Kita nunggu di apotek, di depan apotek. Sebaik kita pulang ke Indonesia, aku menjalankan semuanya seleksi dan ternyata memang waktu itu tuh kalau nggak salah kita seleksi, terus aku sama abi aku kayak, Kak coba kamu cari ke PTS juga. Karena dipilih lah Telkom. Terus pas dilihat ada jurusan tuh kayak ada ilmu komunikasi, ada PR dan lain-lain. Cuma karena PR itu public relations yang mana hubungan masyarakat digital, sedangkan aku sangat suka untuk berinteraksi dengan masyarakat, kira aku pilih itu. Jadi pilihan satu aku tuh memang PR, baru kedua e-com, baru yang ketiga MTI kalau nggak salah. Nah ternyata hasilnya tuh keluar. Waktu itu aku pakai GPA, pakai prestasi akademik ya waktu itu. Kita pakai itu, keluarlah hasil lolos. Alhamdulillah di PR tuh lolos, tapi pembayarannya tuh harus segera dibayar dan jedanya tuh 1 hari sama pengumuman aku hasil SNBP itu. Iya galau lagi dong aku, aduh gimana gitu. Terus kata abi aku, ya udah nggak apa-apa dibayar aja, kalau misalkan ternyata dua-duanya lolos silahkan kamu pilih mau yang mana. Terus ternyata hasilnya keluar, ternyata SNBP-nya tuh gak dapet. Nangis. Terus nangisnya tuh karena orang tua aku tuh malah yang kayak, yaudah kakak kalau mau coba lagi di Mandiri gak masalah gitu. Cuma aku ngerasa kayak, aku kan habis pindah sekolah ya, kayak aku tuh udah ngerepotin banget nih gitu. Terus yaudah kataku, gak apa-apa bismillah di Telkom aja, aku gitu. Akhirnya masuk ke PR. Dan plot twist terbaiknya tadi yang aku bilang, yang omongan guruku, kecuali Allah akan ganti lebih baik. Ternyata setelah itu tuh jadi ada nama foundation. Jadi nama foundation itu yayasannya sebenarnya dari luar negeri. Itu tuh mereka dari Saudi dan juga dari kantor terdekatnya saat ini adanya di Malaysia. Jadi memang nama foundation itu anak-anaknya tuh anak-anak internasional. Jadi gabungannya tuh banyak gitu kan. Nah, aku lagi scroll Instagram tuh ada pendaftaran beasiswa nama foundation. Aku apply. Habis aku apply kayak ya udahlah let it flow aja gitu. Ternyata habis itu ada pengumuman. Pas aku cek kayak geser nggak ada namaku. Terus aku kayak nggak mungkin, aku tuh kayak yang sedih. Aku kayak masa iya sih seleksi berkas aja nggak lolos. Aku itu udah nangis, udah berdarah air mata. Terus aku berdoa, nggak, ya Allah tolong ganti. Aku nggak tahu tapi aku percaya ada kuasamu yang mungkin itu nggak masuk di logika aku gitu. Tolong ganti. Terus nama foundation tuh nggak diarsipin postingannya. Terus update lagi yang baru. Ternyata ada nama yang kedouble. Pas aku geser ada nama aku masuk dong. Terus aku kayak aku kemarin nggak masuk di logika aku ya. Ternyata beneran kayak gitu. Terus setelahnya ternyata masuk lagi ke seleksi berikutnya. Setelah wawancara nama foundation tuh ngeluarin kalau misalkan mereka akan buka lagi batch lagi. Nah itu aku overthinking ya, kayak apakah orang-orang yang diseleksi nama ini tidak masuk ke kategori mereka atau anak-anak yang diwawancara nih kurang bagus gitu kan dong aku. Terus untungnya saat itu aku ditugasin ke salah satu pulau paling ujungnya Jawa Tengah, teman-teman di situ. Terus aku berangkat, pas aku mau berangkat itu naik kapal, aku ngeliat lagi ada pengumuman, gak ada nama aku lagi. Terus aku udah kayak yaudah lah, terus aku udah nangis di kapal, aku minta maaf ke umi aku. Terus aku kerja di ngejalanin program kerja di desa itu tuh kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Aku udah gak dapet apa-apa. Terus aku tidur, aku mikir, tapi kan pengumuman final masih 4 hari lagi. Aku mikir gitu.
terus kenapa kemarin ini ya, akhirnya aku tuh nyari sinyal, aku bener-bener sampai ke pinggir laut kemana aku cari, ternyata yang pengumuman itu yang nggak ada nama aku, itu pengumuman untuk wawancaranya anak-anak Next 2. Bukan final gitu. Nah pengumumannya tuh masih nanti. Masih udah aku happy tuh, aku masih berdoa kayak tolong aku kayak ya Allah tolong. Terus ternyata pas 4 hari setelahnya aku udah lupa, aku lagi tidur siang karena aku capek di jalan TikToker, aku bangun ada postingan Instagram, terus aku set lolos di nama fan itu. Nah dari situ aku kayak masih kayak wah seneng dong di cover ya guys, di cover beasiswa dari aku masuk sampai aku lulus nanti di cover, kayak yang terima kasih ya Allah gitu. Terus pas aku coba di sana tuh, tapi tantangan terbarunya adalah setelah aku selesai dari pengabdian, aku harus segera ke kantornya gitu. Ya udah dong itu, dan pas pulang tuh perjalanan pulang tuh bener-bener kayak hidup dan mati, gelombang udah tinggi sampai temen aku udah ada yang bilang gini, ya udahlah kalau emang saat ini waktunya, toh janjinya Allah kalau misalkan kita meninggal dalam tenggelam kita syahid. Bayangin itu. Bayangin itu kita udah yang kayak di kapal tuh kita udah bukan, temanku ngomong kayak gitu, ya udah pasrah. Ternyata alhamdulillah masih dapat, terus kekejar. Aku dijemput sama orang tua aku di stasiun jam 3 pagi, dibawa ke Jakarta sama pihak beasiswa dari Jakarta, dibawa lagi ke Bogor. Terus itu kan capek banget, aku bahkan mandi tuh cuma di masjid. Jadi emang perjuangannya tuh sangat yang kayak nggak tahu ya kenapa aku juga bisa kuat gitu. Terus pas aku ngobrol-ngobrol, ternyata pas aku ngobrol, ada temanku yang nyeletuk, karena ada temanku yang di IPB itu dia tuh katanya sekitar 50 juta setahun dan itu di cover sama nama fund. 50 juta? 50 juta itu di cover semua yang sama nama foundation. Bayangin, aku kan jadi kayak dari mana gitu. Teman-temanku juga bertanya-tanya, karena teman-temanku yang lolos tuh katanya di atas 10 juta semua. Aku bertanya-tanya, ini kita uang dari mana gitu. Ternyata pas pihak beasiswa jawabnya apa coba? Iya, ini kan beasiswanya dari kerajaan Saudi Arabia. Kaget dong. Terus aku balik kamar, aku search. Plot twistnya adalah tempat apotik yang aku nunggu saat aku di Madinah, itu adalah pihak salah satu anak perusahaan dari nama foundation. Itu bener-bener aku kayak, itu kan luar ekspektasi manusia dan logika kita ya. Jadi aku kayak, ya Allah, jadi aku jadi kayak yang awalnya aku masih kayak aku pengen di psikologi, jadi di situ aku kayak oke, aku jalanin aja di PR. Ternyata ada doa lain, ada jalan lain. Yaudah akhirnya aku masuk ke PR. Terus aku ngebayangin kayak belum tentu ya orang-orang tuh bisa maksudnya sama sekali nggak bayar, meskipun waktu pas awal tuh orang tua aku tuh bayar, terus sama nama fan itu dibalikin uangnya. Kayak segininya banget ya ternyata gitu, baik banget gitu. Terus aku kayak oh yaudah akhirnya sekarang aku di PR. Makanya kenapa aku kayak oke, aku dapat kesempatan di PR, aku mencoba explore, apalagi di kita tuh kan kayak sejalan banget ya dengan apa yang aku lakuin gitu. Kita ketemu sama banyak orang, kita interaksi, kita ngobrol, kita banyak belajar budaya, itu kan di PR itu ada semua. Jadi ternyata memang aku tuh diarahkan dengan apa yang selama ini sudah aku jalankan. Jadi enjoy aja sekarang gitu. Jadi tadi perjalanan Zahra dari SMA sempat ada perkayaan sedikit gitu. Betul. Lalu perjalanan ikut PTN, macamnya ternyata ada hal-hal baik di luar. Bener banget. Terus tadi kita udah ngomongin juga soal akademik, terus juga beasiswa ya, nama FAM. Oke, kamu kan sempat jadi awarding juga ya di beberapa beasiswa, kayak beasiswa Gen 45, nama FAN, dan juga beasiswa Bintang Mandiri. Dari beberapa itu pasti ada proyek yang kamu kerjakan, mungkin yang sifatnya sosial juga. Bisa ceritain sedikit gak tentang proyek itu? Terus dari pengalaman itu, ilmu apa yang kamu pelajari di perkuliahan yang akhirnya bisa kamu terapin di sini? Oke. Jadi kalau misalkan untuk beasiswa, karena beasiswanya 3, otomatis semuanya punya tanggung jawab. Dan beasiswa aku tuh tanggung jawabnya tuh 3-3-nya tuh ada mentoring. Jadi aku punya mentor banyak, dan itu tuh waktunya tuh kayak, makanya aku kayak setiap pekan aku tuh selalu punya jadwal rutin kayak hari Selasa, hari Minggu, itu tuh sudah pasti aku udah nggak bisa diganggu karena ada jadwal itu gitu. Terus pas aku merasa, nah sebelum aku apply, aku tuh selalu melihat apakah aku sanggup atau tidak gitu. Nah jadi ini juga tips buat teman-teman yang kalau misalkan mau apply beasiswa, jangan kalian merasa kayak aku punya value, terus kalian mau apply
A, B, C, beasiswa A, B, C itu dengan kayak value yang sama. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, kalian tuh harus kayak sesuaikan. Misalkan lihat di nama foundation. Nama foundation itu memang kita tuh menggabungkan nilai religi dan juga akademik, melihat peneliti dan lain sebagainya dari nama foundation tuh yang kayak gitu, dan juga eksplorasi bermanfaat untuk orang lain. Poin di nama foundation tuh kayak gitu. Terus di beasiswa Bank Mandiri tadi, dari Bintang Mandiri itu kan dari Bank Mandiri ya. Kalau dari sana tuh lebih menekankan ke konsep islaminya sih, keislaminya dan juga leadership dan kebermanfaat leadership. Kemudian kalau di beasiswa Gen 45 ini tuh lebih unik lagi karena kalau ini tuh lebih ke persiapan karir. Nah saat ini alhamdulillahnya aku tuh punya mentor, yang dimana mentorku adalah seorang diplomat di kedutaan di Saudi juga. Nah gitu, jadi aku punya mentor-mentor yang super keren. Terus juga karena aku tahu nih ketiga ini tuh punya value yang berbeda, makanya aku juga ketika apply insight-nya beda, dan aku tuh nge-branding diri aku di depan mereka bertiga nih beda juga gitu. Gimana cara aku berinteraksi dengan mereka bertiga tuh ya beda juga. Terus tugas-tugasnya sebenarnya untuk beasiswa sendiri, mereka tuh men-challenge kalian ya gimana caranya beasiswa itu tuh manfaatnya tuh bukan cuma buat kita sendiri tapi juga buat orang lain, itu sih. Jadi social projectnya sendiri kalau di nama foundation itu kita dibebasin, yang penting tuh kayak yang ya udah kamu tuh punya progres yang oke, nilai kamu aman silahkan. Tapi kalau misalkan di nama foundation tuh bahkan yang kayak mau kamu nilaimu juga di bawah IPK di bawah 3,5 juga nggak masalah sebenarnya Rana, asalkan kamu bisa punya hal yang kayak lebih oke lagi gitu untuk membayar si IPK kamu itu dengan hal yang jauh lebih baik lagi gitu. Terus juga kalau dari Bintang Mandiri itu kita di challenge untuk bikin social project. Jadi kita dari banyak beasiswa kita menawarkan kita mau bikin apa nih gitu, nanti diimplementasikan bareng-bareng. Kalau dari Gen 45 sejauh ini kita baru yang kayak mentoring, kemudian tapi di nilai-nilainya tuh memang ada nilai untuk menjadi pemimpin dan juga kebermanfaatan, dan aku juga melihat sih teman-temanku di Gen 45 tuh banyak banget yang kayak jadi ketua himpunan, ketua BEM, bahkan lebih banyak anak-anak ITB. Jadi tuh aku tuh kayak punya banyak teman aja sih. Jadi gitu sih kayak menjalankan relasi di mana-mana. Jadi menjalankannya juga ya udah jalanin aja, kerjain aja meskipun kalau misalkan lagi capek ya tadi makan enak tidur udah enak dan juga makan enak ya mungkin. Muda apa ya, jujur aku suka banget sama semua makanan. Iya. Biasanya tim asin atau tim manis nih? Tergantung mood, kayak yang aku lagi butuh apa nih gitu sih. Aku lagi butuh apa nih, dan karena aku jadi relawan juga, jadi aku tuh suka cobain makanan-makanan daerah gitu. Explore. Cuma kalau di Bandung aku sangat suka makan sushi. Iya, aku kayak sushi. Aku suka banget itu. Setiap minggu kak, kalau gimana gitu. Gak apa-apa, self reward. Betul banget. Itu self reward tapi tiap minggu ya nggak apa-apa gitu, karena kan capek ya kak. Yang penting mood aman, ya itu sih teman-teman harus mengerti diri teman-teman nih kayak apa yang aku butuhin sih gitu. Oke. Jadi pengen aku tambahin ya untuk yang diimplementasi ini dari yang dikuliah. Oke, kalau yang diimplementasikan saat ini ya itu tadi sih, waktu pas aku turun ke lapangan ya paling. Kan kita kan belajar kayak psikologi komunikasi, kita juga belajar branding. Nah, aku tuh pernah ngajarin branding, aku selalu bikin branding untuk desa-desa yang aku lagi datengin. Boleh teman-teman mungkin kalau mau buka Instagramnya nucamolas.official, atau selain Nucamolas Official tuh ada juga Pambemuk. Nah itu adalah Instagram desa yang kita berkontribusi untuk bikin buku panduan desa, terus juga bikin kita bikin video profil desa juga. Iya, kita memasarkan desa. Terus selain kita bikin bikin produk, kita tuh juga ngasih tahu ke orang-orang kayak branding tuh perlu loh. Kita tuh kayak kemasannya itu harus pakai stiker. Seperti apa kan di situ kita kan kayak ngedit stiker tuh harus ngerti ya gimana sih biar tulisan tuh kontras, biar yang kayak gitu. Branding tuh cara bikinnya kayak gimana, ngobrolnya tuh gimana, bahasa daerahnya tuh kayak gimana. Nah itu sih. Jadi di situ dari pelajaran di PR, terus juga ketika kita menghadapi masyarakat yang
heterogen gitu ya, kita jadi ngerti karena kan kita udah pernah belajar psikologi komunikasi tuh, kita ngerti oh gimana caranya kita bicara dengan misalkan warga desa yang mungkin sekolahnya nggak selesai gitu, gimana caranya kita ngobrol sama kepala desanya, gimana kita saat ngobrol ke puskesmas pembantunya itu seperti apa, kalau kita sosialisasikan tentang perkawinan anak tuh seperti apa gitu, gimana cara pendekatannya gitu sih. Jadi Cara komunikasinya, betul banget, brandingnya juga benar. di saat relawan. Oke, tadi kita kan sempat bahas bahwa tiap beasiswa itu beda-beda insight-nya ya. Terus diimplementasiin juga ada mata kuliah psikologi, terus juga komunikasinya, brandingnya. Wow, keren banget. Nah, sebagai mahasiswa aktif di banyak bidang kayak akademik, konten, sampai kegiatan sosial, gimana cara kamu mengatur waktu biar tetap produktif dan seimbang antara akademik, tetap buat konten, dan ikut aktivitas sosial? Oke, pertanyaannya cukup menarik dan juga menantang sih sejujurnya. Karena sometimes juga aku masih suka ada yang miss gitu loh. Nah, gimana sih caranya supaya aku juga kayak cukup bisa mengaturnya. Itu biasanya sebelum aku gabung sesuatu tuh pasti aku berusaha untuk lihat dulu nih timeline-nya, kayak misalkan beasiswa A itu kapan nih selesainya, yang B itu kapan, yang C itu kapan. Atau kalau misalkan kayak kita aku kan besok mau ke Maluku ya, mau ke Timur lagi, nah itu tuh aku kayak ya ini oke, aku sampai Januari berarti aku runningnya tuh harus dari 6 bulan sebelumnya gitu, dan pihak-pihak mana aja harus di reach out gitu. Nah, kadang juga aku tuh sering banget ya buat yang kayak lupa, atau kadang malah sekarang tuh waktu aku cuma duduk tuh kayak cuma 3 jam gitu doang. 3 jam? Iya, 3 jam doang. Itu kadang udah pusing, terus juga gampang lupa. Nah itu kadang aku tulisnya kayak gimana. Bahkan bukan cuma tulis aja, ini tuh pasang alarm kayak jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain. Cuma itu tadi tetap kayak gimana sih caranya ini tuh tetap sejalan dengan apa yang saat ini aku cita-citakan juga. Karena kan banyak ya orang-orang yang kayak aku pengen A, B, C, tapi ternyata itu tuh kamu tuh belum ke tujuan awal kamu gitu. Dan juga harus dipertanyakan sih, kita tuh harus punya alasan strong why-nya. Karena ketika kita punya alasan strong why-nya itu sendiri, kita tuh ngerti apa yang harus kita lakuin, kenapa kita mau melakukan itu gitu. Itu sih sebenarnya. Selain to do list, apalagi ya harus aku lakuin biasanya. Biasanya aku suka di grup keluarga, aku suka minta diingetin. Kayak misalkan jam segini tolong bangunin aku ya, jam sekian meskipun jedanya kayak 30 menit itu aku tuh minta gitu. Cuma kadang tuh yang buat aku lebih gimana ya, lebih yang kayak dar-darnya lagi sebenarnya kalau misalkan ada jadwal-jadwal yang tiba-tiba tuh dipindah, sedangkan di tanggal itu tuh aku udah ada agenda lain gitu, atau tiba-tiba ada yang lebih urgent nih, aku harus lebih datangin duluan itu sih sebenarnya yang jauh lebih ngebuat pusingnya gitu. Jadi kadang tuh kayak aku diam dulu, menyendiri dulu, aku ingat-ingat kayak aku harus apa, aku harus ngapain gitu. Kadang sih kayak gitu sih, kadang tuh udah kayak aduh pusingnya udah kayak gitu. Itu sih itu tuh yang berarti pakai to do list juga diingetin gitu ya, pakai alarm gitu. Alarm semuanya nih, pokoknya gimana caranya nih gue ini bisa dapet semua, meskipun ya itu tadi kadang sampai jam 2 masih meeting kayak gitu sih. Oke, karena biasanya pakai to do list nih pakai laptop kah, atau notes handphone, atau dicatat pakai tulis tangan gimana? Dicatat tangan. Catat tangan. Di kelas aku itu banyak sekali ya kertas-kertas di tembok gitu ya. Iya, bahkan kadang aku cuma mau manasin sayur doang, itu aku bikin tulisan terus aku taruh di pancinya kayak jangan lupa dipanasin ya kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu lupa ya. Lagi kalau ada nelfon segala macam itu sih. Tapi pernah nggak ada 2 hal yang urgensinya sama terus tabrakan gitu? Pernah ada, itu rasanya main membelah diri. Jadi aku kayak aduh ini gimana ya, biasanya aku tahu dan kayak ini ada yang bisa backup dulu sebentar ya, nggak aku harus banget ke tempat A, misalkan stakeholder-nya aku lebih ya kayak penting banget gitu, aku harus kenalan dulu ya sebentar ya gitu sih. Berarti solusinya cari backup gitu ya? Cari backup, terus juga cari yang lihat juga sih urgentnya, maksudnya kayak apa ya, ketika aku ke tempat A pihak yang dirugikannya lebih banyak apa enggak. Oke, berarti jadi lebih dilihat dulu sih emang mana yang paling urgensinya membahayakan. Gitu sih. Oke. Nah tadi kan udah banyak banget nih kegiatan-kegiatan kamu. Apa sih kebiasaan kecil yang orang lain sering remehin tapi menurut kamu justru bikin kamu stay sane gitu, tetap waras lah gitu?
satu sih, ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri. Gitu, itu tuh kayak harus banget. Jadi aku tuh kadang buka di depan kaca, aku ngobrol kayak, hai Rana, aku suka kayak gitu. Aku ngobrol, terus kayak ya udah, kayak sebelum tidur aku tuh kayak aku hari ini ngapain aja, apa yang harus aku improve lagi gitu, ngobrol sama diri sendiri. Atau kadang kalau misalkan lagi kesel, aku tuh kayak aku tuh kesel banget sih gitu, kayak di depan kaca. Kenapa sih orang-orang Berarti ngobrol sama diri sendiri ya. sama diri sendiri. Terus juga kalau misalkan cewek-cewek itu kan suka banget ya kalau habis aku kena tiduran gitu. Iya benar. Sih aku suka kayak aku tidur kayak sambil ngeluh kayak nggak gitu. Apa sih, capek deh kayak gitu. Berarti ada ngeluhnya juga ya. Nah, kita tuh tetap harus memvalidasi perasaan kita sih kalau menurut aku. Karena jadi kita tahu kayak oke, ternyata kapasitas aku tuh baru di tempat yang kayak gini aja gitu. Apa yang harus di-improve-nya, apa yang harus dipersiapkan. Tadi juga kayak aku makan enak, harus juga tidur. Jadi kalau misalkan emang aku rasa kayak oke, aku mau tahu diri aku mau ngapain, aku harus tahu gitu ya apa yang aku harus lakukan, manfaatnya buat aku apa, untuk orang lain apa, kedepannya apa. Itu sih Harus tahu kemampuan diri sendiri juga ya. di sini juga ada. Dan juga yang aku bikin jurnal, yang isinya tuh bukan peduli sih, lebih ke arah kamu tuh mau ngapain aja, apa yang mau kamu capai. Karena di beasiswa aku, salah satu beasiswa aku tuh pernah di kayak gini. Itu tuh nggak, aku cuma di kayak gini. Rana ya tuh 100 mimpinya Rana. Gitu. Selain 100 mimpi, aku kan udah tulis ya 100 mimpi kayak oke, itu tuh 100 mimpi gitu, udah punya list kayak kemana aku mau jadi apa kayak gitu. Itu tuh udah 100 mimpi ini. Tapi tiba-tiba mentor aku gini, oke, kamu udah punya 100 mimpi, kalau kamu hidup bisa sampai 70 tahun, kamu ngapain? Kayak pertanyaan dari kayak ayo mikir gitu. Terus aku pernah ditanya apa lagi ya, kalau misalkan kamu pergi dari dunia ini, kamu sudah selesai waktunya, kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Terus kalau ditanya lagi kayak oke, karena kamu punya waktu 30 detik untuk memperkenalkan siapa diri kamu. Jadi aku tuh kayak Berusaha untuk kritis gitu ya. Bener-bener harus mempersiapkan apa yang ditanyain sama mentor aku juga sih sebenarnya. Jadi itu juga kerasa sih, karena kan kayak contoh waktu kemarin tuh aku sempat untuk dapat Go Stakeholder kan dari klien Indonesia yang membuat aku ketemu sama beberapa duta besar gitu ya. Kita dikasih waktu kayak ketemu duta besar, ya kan gak mungkin kan aku gak memperkenalkan diri aku kayak, sedangkan aku tuh pengen relasi yang lebih oke gitu. Jadi aku pas masuk, pas ketemu aku langsung kayak hai desainer, aku kayak langsung kayak gitu, bener-bener yang tapi kamu cuma punya waktu 30 detik untuk mereka tertarik sama kamu. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Nah, gimana caranya kita untuk mempersiapkan diri sendiri? Ya tadi kita harus sering-sering ngajak ngobrol diri sendiri, Mengenal diri sendiri. Iya, supaya kita tahu milik kita tuh ada di mana gitu. Jangan yang kayak ayo dong lah, gampang lah. Nggak bisa dong, apalagi kita nggak komunikasi ya. Masa ada komunikasi diem aja, implementasi ilmunya. Karena kalau kita implementasi, orang juga lebih membangun trust ke kita, dan kita juga bisa ngajarin orang banyak. Itu sih konteks. Oke, nah Humas Muda jangan lupa untuk mengenal diri sendiri gitu. Oke, dari berbagai aktivitas nih yang pernah kamu lakuin, apa hal paling spontan yang pernah kamu lakuin tapi ternyata malah jadi pengalaman terbaik? Spontan itu ya. Iya, spontan. Apa ya, Humas Muda? Oh, aku tahu kenapa. Akhirnya alhamdulillah aku bisa ada di titik ini. Jadi waktu aku SMA, yang aku bilang aku ikut IYEC itu, international youth itu, jadi aku tuh mencoba untuk apply itu. Aku nggak ngomong ke orang tua aku kayak ya udah guys, saya aja dulu gitu kan, Ikut aja dulu, cobain aja dulu. Taunya lolos, bingung dong ngomongnya gimana. Nah waktu itu tuh aku tuh bener-bener anak rumahan. Memang waktu kecil tuh aku tuh sangat tomboy. Cuma setelah waktu berlalu tuh orang tua aku tuh bener-bener kayak aku tuh kayak suka gitu, kayak mau ngapa-ngapain gitu kan. Terus waktu aku bilang aku mau acara nih terus gimana, dan itu kan di luar negeri ya. Di waktu itu tuh aku tuh ke 3 negara lah. 3 negara. Nah orang tua aku tuh kayak, kamu mau ngapain di sana sama siapa? Kamu tuh masih kecil, tapi kalau kamu diculik gimana kan? Karena waktu itu tuh lagi marak banget yang TPO, yang perdagangan orang. Itu lagi kayak gitu. Nanti kamu diculik, nanti kamu dicoba, pokoknya kayak gitu deh. Itu sampai aku nanya sih, aduh gimana dong, sedangkan saya singannya udah susah gitu. Nah cuma dari itu tuh aku tuh saat itu tuh belum sempat
keluar rumah sama sekali. Maksudnya kayak apa ya, bukan tipe anak yang suka kemana-mana kayak sekarang gitu loh. Cuma karena dari kecil aku suka banget nonton tiap minggu tuh My Trip My Adventure. My Trip My Adventure. Seru banget. Iya, aku kayak dari kecil aku bilang kayak gimana caranya pas aku besar aku tuh pengen ke banyak tempat gitu. Makanya ketika aku nulisin 100 mimpi aku tuh kayak itu mimpi-mimpi dari kecil aku yang akhirnya terwujud sekarang gitu. Betul, kayak keliling Indonesia, akhirnya di timur kan alhamdulillah udah sampai Papua, sampai Raja Ampat kayak kemarin juga Raja Ampat, terus juga keliling beberapa negara juga, dan dapat beasiswanya 3 bulan ya kan. Itu tuh awalnya sampai sekarang umi aku tuh kemarin mungkin tulisannya kayak kalau aku besar aku mau dapat beasiswa, itu di belakang lemari aku. Dan itu tulisannya tuh masih tulisan anak kecil yang kayak yang nggak stabil gitu lah, tulisannya keriting gitu. Itu umi aku menemukannya saat anak itu sudah dapat beasiswa, saat sudah terwujud gitu ya. Iya, terwujud. Jadi memang kalau kalian punya mimpi, jangan pernah masuk bahwa mimpi kalian itu nggak mungkin atau kecil, karena kita nggak pernah tahu nanti itu kita akan bisa apa. Tuh, oke. Jadi Humas Muda kalau misalnya mau coba-coba gitu dari muda gitu ya. Iya, dari muda, Biar pas tua bisa menikmati, bisa menceritakan juga ya. Nah, kita saat ini explore ya, kita punya kesempatan untuk explore tadi, dan kuncinya adalah gimana caranya kita meyakinkan orang tua. Karena kan awalnya tadi aku tuh seperti kepala, akhirnya aku sekarang dibolehkan untuk kemana aja sama orang tua aku. Terus waktu itu sampai akhirnya orang tua aku tuh nelfon temennya, dan akhirnya ketua pelaksananya tuh ditelepon sama kejaksaan agung yang ada di lokasinya, yang ada di rumah itu, ditelepon kayak pokoknya ditanya seputar program ini gitu, sampai akhirnya si kakaknya tuh nelfon balik ke aku kayak, ini orang tuanya ini ya gitu. Jadi aku tuh kayak, dan itu aku lagi jam olahraga, aku nggak tahu, aku ninggalin HP, pas aku buka HP itu tuh udah ada chat gitu. Chat kayak gitu, aku bingung kayak, ini siapa gitu. Cuma aku udah nggak sih, kayaknya ini punya abi aku. Terus aku tanya itu sama abi aku, iya gini. Akhirnya tapi setelah itu diperbolehkan untuk berangkat. Nah, pas aku berangkat itu aku mencoba untuk kasih yang terbaik kan. Aku coba kasih yang terbaik, dan saat itu aku ingat banget di kelompok aku itu isinya tuh ada dokter muda, dosen muda, sama duta lingkungannya Jawa Timur. Iya, sedangkan aku anak SMA nih, siapa sih nih orang gitu. Kalau aku tuh awalnya tuh pikir kayak gue gak bakalan dianggap, kayak gue siapa gitu kan. Tapi ternyata semakin orang itu keren, semakin dia bisa menghargai. Berarti semakin apa? Semakin orang itu keren, semakin dia bisa menghargai kita. Semakin orang itu keren, semakin dia bisa menghargai kita. Ya, karena banyak orang yang berpendidikan tapi dia nggak bisa menghargai orang. Tapi ketika dia bisa punya emosional yang oke, yang dia bisa menghargai orang, ya itu dia sangat luar biasa sih. Dan aku menemukan itu gitu di mereka. Dan ketika mereka sibuk, mereka tuh kayak gini, adik boleh nggak kita minta tolong kalau misalkan ada yang terjun ke lapangan gitu. Karena saat itu waktu kita berangkat itu tuh temanya tuh tentang SDGs kan. Itu SDGs. jadi aku tuh belajar SDGs sejak aku SMA. Iya, aku belajar SDGs tuh. Nah, waktu itu aku tuh mengimplementasikan tentang lahan di Indonesia. Aku bikin aplikasi untuk pengelolaan lahan di Indonesia gitu kan. Jadi aku mau berangkat sekolah itu kan diantar sama adik aku ya. Nah, kalau pulang itu naik ojek online. Nah, pas pulang itu tuh aku selalu bilang gini ke ojek online-nya, "Pak, boleh nggak kita lewat sawah dulu?" Itu tuh aku pengen ketemu sama petani, aku ngobrol sebentar, aku foto sama kerbau yang bener aku tuh cari informasi gitu loh, segitunya. Saya aku pulang, aku laporan ke mereka, "Kak, aku punya informasi ternyata kayak gini." Semua bapak ojek online yang nganterin aku pulang tuh aku tanya, "Pak, bapak punya sawah nggak Pak di kampung?" Aku tuh tanya, saking aku tuh kepo banget. Iya. Malah jadi informasi-informasi baru gitu ya. Informasi baru. Dan akhirnya waktu kita berangkat kita dapat best paper juara 1. Wow. Ini sebenarnya kayak seru ya. Dan waktu pas aku di sana tuh kakak-kakaknya itu tuh kayak, "Ayo Rana, ayo adik bisa, ayo semangat" gitu. Aku aja sampai terharu ya kayak. Berarti lingkungan juga ya. Ya kayak mereka tuh orang besar gitu.
ih gila sih mereka keren banget dan mereka jadi role model aku sampai sekarang mereka itu jadi role model aku kayak kenapa Rana kayak gini kasih aku terinspirasi dari kakak aku gitu. Nah di situ juga aku ketemu sama satu temanku kan waktu aku berangkat tuh aku jadi delegasi perempuan termuda. Terus ada satu temanku dia laki-laki dia tuh cerita gini gue baru ulang tahu 30 hari dari Kalimantan gitu ngapain gitu habis mengabdi dia terus ternyata di sana tuh banyak banget yang pernah banyak banget di desa itu ya di desa itu ada banyak yang pernah stunting gitu dan salah satu tuh kalian tau gak sih ada anak seumuran kita tapi tuh kakinya aja sama penggaris 30 cm tuh panjangan penggaris 30 cm. Iya dia ngomong kayak gitu jadi nggak bisa beraktivitas itu kan itu aja atau itu. Nah dari situ aku mikir kan aku benar-benar mikir yang kayak kira-kira aku tuh udah sebermanfaat apa sih buat orang lain. Ternyata di Indonesia tuh situasinya tuh sekrusial itu. Makanya nah kebetulan waktu pas aku kecil itu tuh aku pernah bikin sekolah-sekolah kecil gitu di rumah di teras rumah buat anak-anak tuh belajar sambil main gitu jadi tuh punya ruang aman tetangga-tetangga gitu. Iya tetangga aku tuh tiap sore tuh main terus sampai aku tuh bikin perpustakaan kecil gitu terus aku tuh bikin yang kayak nggak 17-an tapi aku bikin lomba cerdas cermat lomba makan kerupuk pokoknya gimana caranya mereka tuh bisa mulai intinya kita sama-sama belajar bareng gitu. Belajar dengan cara yang seru gitu ya. Iya. Nah di situ aku mikir kayak wah kayaknya nanti aku balik aku harus harus kasih pemberdayaan lagi deh aku pikirnya kayak gitu. Karena pas aku pulang aku gabung sama salah satu NGO besar juga kalau teman-teman tahu yang warnanya biru itu tuh aku di sana jadi angkatan pertama yang untuk volunteer bareng mereka gitu di TPST tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang gitu dan setelah sama mereka pun aku masih berlanjut untuk jadi tenaga pengajar di tempat pembuangan sampah itu. Jadi aku pernah ngajar di tempat pembuangan sampah sebelum aku akhirnya ke daerah-daerah di Indonesia. Dan setelah itu aku bersyukur karena kemarin tuh aku sempat untuk didongkrak sama ibaratnya sama kelompok aku ya sama kakak-kakak yang kece badai itu. Mereka tuh kayak ngasih aku untuk ayo Rana lo bisa gitu. Akhirnya setelah itu aku ditarik sama penyelenggaranya untuk jadi gabung sama mereka untuk jadi mereka. Terus akhirnya sekarang aku jadi panitia di IYEC. Aku udah 2 kali jadi panitia di IYEC. Jadi awalnya dari alumni akhirnya sekarang bisa jadi panitia plus bisa keliling daerah 3T dan juga itu jadi poin plus untuk kayak kita apply beasiswa ataupun program-program lainnya sih. Jadi aku merasa bahwa gebrakan awal aku itu yang awalnya orang tua tuh kayak lo mulai ngapain sih kesana sampai aku tuh bener-bener jadi anak baik untuk orang tua aku bener-bener kayak aku bangun pagi aku cuci piring sampai waktu itu kan lagi musimnya ibu punya ini ya punya kembang-kembangan gitu ya terus umi aku tuh punya aku ngapain aku bangun pagi aku ngelapin itu daun-daun yang ada di tanaman saking kayak pokoknya umi lihat aku ada anak baik gitu kayak orang pokoknya pengen banget di notice gitu akhirnya dibolehin sama Umi Abi berapa saya kira Umi Abi percaya gitu dan sekarang mungkin waktu awal aku tuh dramatis banget kayak aku sih mereka tuh segini banget mereka tuh strict parents parah kayak gitu kan ternyata sekarang aku nangkep bahwasanya Abi aku tuh cuma nggak mau kalau misalkan aku sampai terlena ke zona yang kayak ibaratnya nongkrong sana sini tapi nggak ada pembahasannya atau lain sebagainya jadi aku sekarang tuh lebih nyaman untuk oke, lo boleh nongkrong tapi lo harus dapet sesuatu kalau malu lo dapet uang lo dapet relasi lo dapet kesempatan lo dapet ilmu baru jadi kayak gitu sih jadi itu ngebangun aku untuk kayak oke, intinya dimanapun kamu berada kamu harus bisa untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, tadi kita udah dapat banyak banget insight dari akademik, beasiswa, aktivitas sosial. Tapi kayaknya bakal lebih seru kalau kita tahu juga keseharian Zahrana di balik perjalanannya. Nah, pastinya pada penasaran kan? Yuk kita simak bareng-bareng. Halo Rana. Halo Mas Muda semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabarnya sangat baik dan juga sangat senang karena bisa ketemu lagi nih sama Humas Muda. Kali ini kita mau tahu lebih dalam tentang Rana. Yang pertama, nilai hidup apa yang paling kamu pegang sampai sekarang? Oke, boleh banget dong. Tapi kayaknya enaknya kita sambil duduk gak sih? Yuk kita duduk di sebelah sana aja.
Oke, jadi tadi untuk pertanyaannya adalah nilai hidup apa yang aku pegang. Sebenarnya kalau untuk nilai hidup adalah bagaimana aku bisa menjadi hamba dan juga manusia yang sangat bertanggung jawab. Mungkin ini sangat complicated, tapi mungkin aku bisa untuk menjelaskan gimana sih. Karena kan setiap dari kita adalah manusia yang diberikan kesempatan untuk hidup dan tinggal di dunia, tapi kita hanya sementara kan. Nanti kita akan kembali dan juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dan ya, menjadi manusia yang bertanggung jawab artinya gimana sih caranya kita bisa untuk memiliki hubungan yang baik antar manusia, bagaimana kita juga bisa menjaga alam, kemudian gimana caranya kita bisa berdaya untuk memberdayakan satu sama lainnya. Jadi gimana caranya memang kita bisa memanfaatkan semua kesempatan baik yang ada untuk menebarkan benih baik, karena sekecil apapun perubahan itu tetap tergolong perubahan. Maka dari itu aku selalu berharap setiap hal yang aku berikan itu bukan hanya bermanfaat untuk diri aku, tapi juga bermanfaat untuk orang lain yang nantinya ketika aku sudah kembali dan saatnya sudah habis, aku bisa mempertanggungjawabkan semuanya yang sudah aku berikan. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Ada gak momen paling lucu atau tak terlupakan selama kamu jadi relawan di daerah 3T? Oke, untuk pertanyaannya momen paling lucu ya. Nah, untuk di setiap perjalanan sendiri pasti kan banyak banget nih cerita-cerita uniknya. Tapi kalau misalkan menurutku yang sangat lucu dan gak masuk logika adalah waktu pas aku ke Nusa Tenggara. Saat itu aku rasa aku udah bawa baju ya, tapi ternyata nggak tahu kenapa, mungkin karena aku saking suka berenang, karena di sana kan cantik banget ya pantainya. Jadi tuh kayak tiap habis selesai proker tuh kayak nyebur lah, main air, pokoknya kayak ya udah gitu, kayak ya santai aja gitu kan. Terus ternyata aku nggak nyadar kalau misalkan bajuku tuh habis, bener-bener baju tuh habis, kayak mau nyuci juga udah waktunya tuh udah nggak cukup. Terus sampai ada baju donasi gitu kan sebenarnya. Terus aku kayak apa gue pakai baju donasi aja ya gitu kan. Cuma kayak ternyata pas dibuka-buka tuh masih ada satu baju. Akhirnya aku pakai satu baju itu. Aku pakai baju itu tuh baju lengan pendek. Jadi tuh aku luarannya pakai jaket, dalamnya baju lengan pendek gitu loh. Terus waktu pas sampai ke kota, itu aku ke kota untuk cari baju. Ya aku mencari baju, aku beli baju karena aku udah gak punya baju. Terus waktu pas di desa tuh kan ada ini ya, ada sosialisasi kesehatan, ada periksa gigi gitu. Nah ternyata di desa itu tuh belum pernah ada pihak kesehatan yang masuk sampai ke sana. Dan memang di desa itu juga belum ada air bersih. Jadi masih yang kayak air asin gitu loh. Yang mana kalau misalkan kita mandi di sana tuh kalau pakai sabun tuh bukannya makin bersih, malah makin lengket. Jadi tuh aku nggak mandi 3 hari gitu tuh emang udah wajar sih sebenarnya di daerah-daerah kayak gitu. Cuma ya tetap aja ya kita harus tetap bersih-bersih. Terus waktu pas aku lagi mau dampingin temen aku untuk periksa kesehatan, kan temanku ini dokter ya, dokter gigi. Terus aku bantuin gitu jadi asistennya, kayak nyiapin alat, pokoknya kayak gitu deh. Terus ada satu temanku nih, ada bapak-bapak kayak mau periksa gigi, ternyata giginya harus dicabut. Terus bapaknya ini udah yang ketakutan kayak, anak ini sakit nggak anak. Nah aku sama temanku tuh berusaha nenangin kayak nggak sakit ke bapak, nanti prosedurnya seperti ini. Pokoknya temanku tuh ngejelasin kayak gitu dan aku bantu tenangin. Tiba-tiba ada satu temanku nih datang, dia gini, nggak sakit bapak, paling rasanya kayak digigit harimau. Kau bayangin kita tuh udah ngebujuk bapaknya supaya mau, temanku tiba-tiba datang bilang rasanya kayak digigit harimau. Itu bapaknya langsung kayak mau kabur, tapi kita kayak enggak bapak, dia bohong. Jadi memang bener-bener ya ternyata tuh komunikasi itu tuh sepenting itu gitu kalau misalkan lagi di lapangan, bener-bener yang kayak mungkin menurut bapaknya itu beneran gitu, padahal temenku tuh bercanda, cuma memang karena wajah temenku tuh ekspresinya tuh selalu datar gitu, jadi bapaknya kayak percaya. Tapi akhirnya alhamdulillah bapaknya mau untuk dicabut gigi gitu sih teman-teman. Jadi ya balik lagi ya, karena aku sebagai anak komunikasi juga, ternyata aku jadi sadar kalau misalkan komunikasi itu memainkan peran penting sepenting itu. Itu sih Kak untuk pengalamannya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Kalau disuruh mendefinisikan sukses di umur kamu sekarang, apa artinya? Oke, untuk pertanyaan kali ini cukup berat banget ya. Karena menurut aku setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing. Tapi kalau misalkan menurut aku, selama ini aku merasakan kayak mencoba untuk ikut ini, ikut itu, meraih ini itu, kemudian belajar banyak hal. Terus juga aku rasa kayaknya
setiap orang tuh punya perjuangannya masing-masing ya gak sih? Juga kalau misalkan emang mau yang kayak iri atau mau ngejar dia, aku mau kayak si A, kayak si B, kayak si C, atau kalau misalkan ngelihat yang lain tuh kayak lebih oke daripada kita tuh langsung kayak kayaknya gue harus kayak dia, gue harus lebih, itu tuh capek. Jadi aku mencoba untuk yang kayak oke, apa yang aku lakukan sekarang, aku merasakan aku tuh segini aja udah yang kayak oke, aku cuma punya jam tidur akhirnya cuma 3 jam gitu. Meskipun mungkin ya ada beberapa hal yang akhirnya bisa aku dapatkan gitu dari apa yang sudah aku usahakan saat ini. Cuma akhirnya aku mencoba untuk merefleksikan diri, aku bertanya sejauh ini apa sih yang aku cari gitu. Ternyata aku berhasil untuk menemukan diriku dan juga untuk lebih menyayangi diriku. Jadi untuk definisi sukses yang aku miliki adalah ketika aku bisa untuk berdamai dengan keadaan dan juga aku bisa untuk menerima apa yang terjadi di hidupku. Jadi contohnya adalah saat ini aku tuh ngerasa kayak apa yang aku lakukan sekarang ya udah ini tuh memang sudah jalanku untuk aku mencapai cita-cita yang memang sudah aku harapkan selama ini. Jadi kalau misalkan ada orang lain mau ngelakuin A, B, mau orang lain dapat 1 miliar atau lain sebagainya, aku bakalan kayak oke, congratulations ya, aku bakalan ikut berbahagia karena menurutku ketika aku berbahagia untuk orang lain, hal itu tuh akan menjadi dampak positif juga untuk diriku sendiri. Dan aku ngeliat dia kayak oke, aku bisa nih untuk ngobrol sama dia, atau aku bisa nih ternyata aku punya temen yang juga sama kerennya dan aku bisa ngajak ngobrol dia. Jadi menurutku adalah definisi sukses adalah ketika kita punya orang-orang di sekeliling kita yang saling mendukung, saling mendoakan, dan juga kita menemukan diri kita sendiri. Itu sih kalau misalkan dari aku. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat ya. Pernah nggak kamu merasa suara kamu nggak cukup didengar di ruang profesional atau organisasi? Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya aku sudah mencoba beberapa acara dan juga mengikuti forum-forum dan bergabung dengan beberapa organisasi. Nah, sebenarnya ini juga tantangan kita sebagai kaum muda untuk menyuarakan apa yang ada di sekitar kita, dan juga karena aku sudah berkesempatan untuk ke daerah-daerah lain di Indonesia, ya aku membantu untuk menyuarakan apa yang ada. Nah, sebenarnya ketika kita mau bersuara, sebenarnya kita harus mengetahui dulu sih di pembahasannya atau misalkan forum itu atau organisasi itu tuh mereka tuh fokusnya ke mana gitu. Kita nggak bisa misalkan aku memang bergeraknya untuk di kalau di daerah 3T aku fokusnya di ekonomi kreatif dan pariwisata. Tapi ketika kampanye aku lebih banyak mengkampanyekan di pemberdayaan perempuan dan juga anak di Indonesia gitu. Nah, tapi ketika aku contohnya waktu itu aku bersama salah satu NGO besar yang mereka tuh memberikan sebuah draft untuk salah satu kantor pemerintahan yang ada di Indonesia. Itu tuh memang tidak ada kaitannya dengan ekonomi kreatif, tapi lebih ke arah pendidikan. Nah, karena aku melihat sendiri di lapangan itu kondisinya bagaimana, jadi waktu perumusannya ya aku kasih gitu. Kayak contohnya, misalkan nih program A gitu. Oke, memang berdasarkan data yang ada tuh menyatakannya ya butuh untuk program A ada gitu. Tapi aku bilang bahwasanya mungkin data yang ada seperti itu, tapi fakta yang di lapangan bisa aja lain. Jadi aku menyertakan bukti-buktinya itu seperti apa, kemudian apa saja yang sudah dilakukan, dan di situ aku bantu untuk rumuskan. Jadi balik lagi ketika kita memang mau untuk menyuarakan, kita harus lebih tahu terlebih dahulu topiknya apa, kemudian data-datanya dan juga fakta yang ada dan apa yang mau kita rumuskan. Jadi jangan sampai kita jadi kaum muda yang cuma sibuk untuk mengkritisi tapi kita juga nggak sadar diri gitu. Selama ini kita udah ngasih apa aja sih gitu sih kalau misalkan dari aku. Nah, sama satu lagi untuk sejauh ini alhamdulillahnya kalau untuk di organisasi besar suaranya selalu didengar, karena kan saat ini juga mereka memfokuskan kepada keterlibatan bermakna dari kaum muda ya, dan partisipasi aktif juga. Gimana caranya untuk apa yang dirumuskan itu memang bisa inklusif kebijakannya. Maka dari itu untuk sejauh ini untuk bersama organisasi besar yang juga bahkan sampai ke kedutaan besar itu mereka sangat menampung suara-suara kaum muda. Bahkan mereka juga memberikan kesempatan kita untuk berkolaborasi. Bahkan ada beberapa program tuh yang memberikan kesempatan untuk teman-teman perempuan itu tuh kita buat masuk ke posisi-posisi strategis. Contohnya kita diberikan waktu selama 1 hari untuk take over jadi duta besar, dan itu kita benar-benar kayak like mobilnya duta besar. Terus kita diajak ketemu sama orang penting, gimana tanda tangan perjanjian,
Terus juga mungkin di LRT juga waktu itu sempat ada sih program bersama MRT gitu, pokoknya di kereta gitu. Kita take over langsung jadi direkturnya. Yang kayak gitu sih. Jadi memang benar-benar adanya keterlibatan. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin setelah ini teman-teman bisa banget nih untuk explore lagi lebih lanjut apa aja yang bisa teman-teman ikutin dan juga bisa teman-teman implementasikan, apalagi teman-teman kan humas muda ya. Sudah waktunya kita untuk bersuara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kalau kamu diminta menjelaskan PR ke anak SMA yang belum tahu apa-apa, gimana kamu bakal mendeskripsikan keilmuan ini biar tetap jujur? Oke, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata ini udah di pertanyaan terakhir. Nah, kalau untuk PR sendiri, supaya teman-teman tertarik, ya orang-orang PR adalah orang-orang yang menjadi garda terdepan dan juga jadi wajah dari sebuah instansi ataupun perusahaan. Tapi kerjaan kita adalah bertemu banyak orang dan juga bisa traveling. Contohnya, lihat aja aku nggak ada yang bercanda. Tapi emang iya, ketika teman-teman berkesempatan untuk menjadi PR, nantinya teman-teman akan diminta untuk bertemu dengan banyak orang, ketemu sama banyak relasi, kemudian bikin kerja sama itu caranya gimana. Terus juga pasti teman-teman bakalan banyak ke tempat-tempat baru untuk menjalankan beberapa tugas-tugas yang ada. Tapi perlu diingat juga bahwasanya seorang PR, karena kita memerankan peran penting dan juga menjadi garda terdepan, kita tuh harus cermat ya. Mencermati apa sih yang terjadi saat ini, apa kebutuhan masyarakat saat ini, dan juga ketika adanya krisis, teman-teman adalah menjadi garda terdepan ya. Jadi seorang PR itu sebenarnya asik banget dan juga tantangannya banyak, tapi teman-teman bakalan awet muda sih menurut aku, karena ketemu banyak orang, kemudian ditantang untuk berpikir kritis dan juga bisa mengunjungi banyak tempat-tempat baru. Jadi jangan ragu untuk jadi seorang PR. Jadi Humas Muda, mari bersama bergandeng tangan untuk menciptakan perubahan. Dan satu lagi, jangan takut untuk terus bermimpi. Karena ingin hanya akan menjadi angin jika tanpa kejaran dan juga amin. Aku Rana, pamit undur diri. Dadah Humas Muda!